Halo teman-teman, balik lagi di channel Family IT. Dan setelah beberapa pekan gue nggak upload, kali ini gue akan upload kembali. Dan kali ini gue akan melanjutkan konten tentang hacker versus developer. Dan pembahasannya adalah sebuah bug yang bernama local file inclusion. Jadi sebelum kita masuk tentang cara untuk eksekusi ataupun cara untuk patching bugnya, kita kenal dulu apa sih itu local file inclusion. Jadi local file inclusion itu adalah sebuah bug pada website di mana seorang bisa mengupload ataupun membaca sebuah file di dalam server hanya dengan melalui URL. Jadi seorang bisa mengupload file ke dalam server hanya melalui dengan URL. Begitupun dia bisa membaca dan mengakses semua file hanya dengan melalui URL. Dan gimana cara eksekusi tersebut dan bagaimana cara untuk patching bug tersebut, simak video ini sampai selesai ya. Nah, kali ini seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan baru dari website yang udah gue jelasin pada konten-konten sebelumnya, dimana kita udah membahas tentang skill injection dan kita udah membahas tentang cross-site scripting. Jadi sekarang kita akan membahas tentang local file inclusion. Jadi sekarang webnya gue kasih desain sedikit ya biar enak untuk melakukan praktek pada bug local file inclusion. Jadi sekarang kita masuk dulu cara eksekusi bugnya. Jadi di video kali ini gue akan cuma menjelaskan basicnya doang. Untuk yang upload file ataupun mungkin mengeksekusi sampai upload file ke dalam web server itu mungkin banyak di Google aja yang lain, karena gue nggak akan bahas di sini. Gue cuma memberikan basicnya doang, gimana cara untuk melihat mengakses file di dalam server web ataupun di dalam web lah gitu ya. Nah sekarang bisa kalian lihat di sini ada beberapa page ya, ada home nih, lihat ya, kalian bisa lihat home, blog, content, post, profile, dan kontak. Ini apa nih, kontak. Nah di sini lain-lain semua ya. Seperti yang kalian lihat di sini, di codingannya nggak ada yang istimewa, biasa-biasa aja seperti yang kemarin. Yang beda itu adalah ini. Kita akan tujukan pembahasan kita ke dalam sini. Get page ini. Get page ini ya. Ketika seperti ini, untuk eksekusi LFI itu terbuka banget. Jadi itu bugnya tuh di situ. Ketika codingannya begitu, jadi bugnya seperti itu. Oke, kita bakal eksekusi bugnya gimana caranya. Oke, yang pertama gimana caranya kita untuk membuka sesuatu file, atau kita bisa mengakses dan membaca sebuah file. Jadi sepertinya kita bisa menggunakan PHP filter. Nah ini udah kebaca nih, convert. Ini teknik dasar banget ya. Ini teknik dasar banget untuk mengakses atau melihat sebuah file web dari webnya itu kan. Nah kita import ke base 64 resource dari, misalkan kita mau buka konten bentar, apa yang nama filenya, konten post gitu ya, konten post.php. Mungkin kalian udah tahu ya sebagian orang, ataupun ada yang belum tahu, kan bisa simak video ini sampai selesai. Jadi sini ada nih webnya, tampilan webnya jadi rusak pastinya karena kita melakukan sebuah eksekusi bug. Jadi sini ada beberapa ada sebuah kode. Ini base 64 ya. Kalian bisa langsung encode base 64. Jadi di sini kalian bisa langsung saja, banyak banget nih. Aku biasanya encode decode-nya di sini.
Ini encode atau tar decode nih kayaknya. Oh ini encode anjing. Kita decode, astaga. Sorry gue salah. Kita decode. Jadi kita decode agar kebaca gitu kan. Nggak usah deh. Oke, kita langsung decode aja. Tunggu. Nah, di sini bakal kebaca nih. Kebaca source webnya. Bukan cuma HTML doang, tapi PHP-nya juga kebaca. Dan ini bakal berbahaya banget ketika kan memunculkan seperti ini. Maka website kalian ataupun codingan database-nya bisa dilihat gitu kan. Jadi pengeksekusian dari si hacker itu makin lancar gitu maksudnya. Dan makin banyak gitu sebuah info-info dari website kalian yang bisa bocor gitu kan. Jadi mungkin sesimpel itu sih untuk cara untuk melihat basicnya, untuk melihat sebuah ataupun mengeksekusi bug LFI untuk mengakses filenya ya. Untuk misalkan kalau ada loginan gitu kan, kan bisa melihat codingan loginnya gitu kan, itu bakal membuat suatu info yang kritikal banget ya menurut aku. Gue bakal langsung saja gimana cara patchnya, karena untuk eksekusinya itu simple banget eksekusinya. Tapi patchnya itu cukup nggak ribet sih, tapi ya untuk kalian yang baru mulai PHP mungkin cukup asing sih sama kodenya. Oke, seperti biasa ini adalah sebuah codingan untuk misalkan kalian ketika dia menemukan patch ini mana nih anjir hilang. Nah kesini ya patch ya. Ini ya untuk get patch, dia akan menginclude apapun yang kita masukkan ke sini. Dia akan apapun terserah. Misalkan kita cuma asal-asalan gitu kan, dia tetap di input seperti ini, meskipun misalkan kalau nggak ada ini di filenya ataupun include dalam meskipun nggak ada file tetap aja di include gitu, nggak ada validasi sama sekali. Itulah di situ bugnya ya, di titik pada include ini. Gitulah ya. Nah kalau misalkan ini nggak ada gitu kan, kalau page-nya kita kosongin ataupun mungkin ini kita nggak usah masukin, dia akan ke home.php gitu ya maksudku. Jadi gimana caranya untuk patchingnya? Oke, caranya yang pertama kita hapus dulu codingan yang ini karena kita tidak membutuhkan itu. Dan sekarang kita akan membuat cara patchnya. Pertama kita akan melakukan kita membuat sebuah variabel, dan variabel ini isinya yang pertama kita isi get patch ya, seperti tadi tapi kita kasih variabel aja simple gitu kan. Nah sekarang kita buat variabel baru lagi namanya validasi. Nah di sini kita akan membuat validasi gimana caranya untuk agar gak semua sesuatu yang kita masukin di situ bisa kebuka gitu ya, nggak sembarangan dimasukin gitu kan, karena bugnya di situ. Ketika orang sembarangan masukkan itu masih bisa kebaca, itu disitulah titik bugnya, dan kita akan mencegah itu terjadi. Nah validasinya kita bakal pakai array. Ini kita hapus saja. Jadi kita bakal pakai yang namanya array untuk menyaring apa aja yang bisa dimasukin. Kita hanya bisa masukin home.php, apalagi konten konten post.php, kemudian get profile salah anjing. Ini profile.php. Nah kita nggak usah dulu ya. Coba sebelum gua save ini kan kalau misalkan aku buka page ini, aku buka profile.php,
Nih kalian bisa buka ya, ini ada profilnya. Kalau misalkan aku masih kasih asal-asalan .php gitu kan, kayak gini ya, PHP, ini bakal hilang. Meskipun hilang ya tetap ke eksekusi karena file ini nggak ada, jadi nggak kebaca di sini. Misalkan nih, ini kan ada nih header.php, include-nya di atas tuh. Kalau misalkan aku kasih header, ini kan ada nih di codinganku, nah dia bakal kayak gini, rusak gitu kan, karena file ini ada jadi langsung ke include gitu, nggak ada penyaringan gitu kan. Jadi seperti itulah ketika nggak ada penyaringannya. Jadi kita bakal saring di sini apa aja yang bisa diinputkan, yang bisa dimasukkan di get page itu. Ada content post, ada kontak apa nih namanya? Ntar. Oke, kontak.php. Kita langsung saja ya guys ya. Kontak.php. Nah, setelah kita buat array kayak gini, kita akan menggunakan if condition ya. Nah, di sini kita bakal kita menggunakan namanya in array, middle-nya page, dan hashtag-nya adalah validasi. Nah, di sini kalau misalkan dia tidak menemukan array salah satu di sini ketika di get page, dia bakal include ke home.php seperti ini Bu. Oke. Tetapi nah kita kasih else, kita rapin ya codingannya biar rapi sedikit lah. Nah terus kita include ini terapin dulu biar kelihatan rapi ya kan di video. Include kalau misalkan ada gitu kan, ada di salah satu array ini, dia bakal kebaca langsung dieksekusi gitu kan. Save done. Seperti itu sih singkat banget. Nah kalau misalkan kita eksekusi ya .php, nah ada blog ada kan, profile, kontak. Tapi kalau misalkan kita asal-asalan nih kayak tadi nih header.php, nah dia tetap akan ke home.php ya, dia nggak akan kemana-mana, dia bahkan nggak bisa dilakukan seperti tadi lagi. Meskipun apapun ya, kita nggak bisa eksekusi lagi. Dan seperti itulah. Mungkin kalau kalian punya cara lain, kalian bisa komen di bawah, ataupun kalian punya ide lain, kalian bisa komen di bawah, ataupun kalian bisa ya seperti itulah. Kalian bisa mempetnya sesuai dengan imajinasi kalian ketika kalian udah menguasai yang namanya codingan dari PHP. Dan mungkin cukup sekian dari video ini, dan terima kasih udah menonton sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, oke? Dan satu kali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menunaikan, dan semoga puasa kalian lancar ya. Thanks.